Padahal tujuan utama Tuhan datang ke dunia kan bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, tapi membuat orang berdosa itu diselamatkan. Termasuk saya, termasuk saudara. Berulang-ulang kali saya katakan, Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Kalau kita terluka, kalau kita sakit hati, kalau kita sakit fisik, kalau kita kecewa, atau kita mengalami sesuatu, jangan mulai dari berusaha memproteksi diri. Jangan berusaha, saya tidak mau. Jangan. Mulailah dari sebuah penerimaan. Mulai dari sebuah penerimaan. Terima dulu bahwa kita kecewa. Terima dulu bahwa kita sakit hati. Terima dulu bahwa kita sakit secara fisik. Terima dulu bahwa kita sementara sedih. Terima dulu kalau kita marah. Tapi kan kita bertanya, saya sementara marah apa? Harus dijelaskan dan ditemukan apa yang kita marah. Kepada siapa kita marah? Jangan sampai kita kelihatan marah, tapi kita tidak tahu kita marah siapa. Bahkan kita tidak tahu kita sementara marah apa. Itu yang tidak boleh. Mari kita lihat saudara catatan 3 ini. Ketika Yesus ada di sinagoge. Tuhan Yesus ada di sinagoge untuk berkhotbah, mengajar dan menyembuhkan. Berkhotbah itu dia sangat memberi pengertian tentang peristiwa-peristiwa di mana pembebasan Tuhan itu berlangsung. Kan Injil Kerajaan Allah yang mau disampaikan di situ. Mari kita sepakat dulu, Injil itu berita pembebasan dan itu yang disampaikan terus-menerus dalam khotbah. Saya membayangkan saudara-saudara awal-awal menjadi hamba Tuhan, persiapan menjadi pendeta waktu vikaris. Saya khotbah ini ternyata bukan bawa berita sukacita, khotbah dengan membuat orang takut. Harusnya orang semakin semangat untuk datang kepada Tuhan, bukan menakut-nakuti. Dan banyak kali saya justru tampil sebagai orang-orang yang menakut-nakuti saja. Yesus mengajar karena ada banyak orang yang tidak tahu. Yesus mengajar mereka supaya ketidaktahuan itu kemudian membuat mereka mengerti sesuatu, karena Yesus mengajarkan hal-hal ini kepada mereka. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan sakit fisik mereka. Saudara lihat sekarang, khotbah itu untuk apa? Yesus berkhotbah untuk menyatakan keselamatan. Yesus mengajar untuk membuat mereka tuh mengerti sejumlah hal yang tidak mereka mengerti. Dan Yesus menyembuhkan segala penyakit. Memang tidak segampang apa yang kita bayangkan. Tapi mari kita lihat. Berkhotbah, mengajar, menyembuhkan. Kita mulai dari berkhotbah. Khotbah itu apa? Khotbah itu komunikasi. Komunikasi dari hati ke hati. Komunikasi dari hati ke hati. Bukan dari otak ke otak. Walaupun kemudian kita mengerti dengan otak. Apalagi dari buku ke buku. Bukan. Semua yang melibatkan hati itu kan ekspresif. Betul. Dan Yesus, saya membayangkan Tuhan Yesus berkhotbah yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Berkhotbah di sana. Tujuan dari khotbah itu bikin apa ya? Satu, di dalamnya ada mengajar. Di dalamnya ada menegur kesalahan. Dan yang ketiga, di dalam khotbah itu bukan saja mengajar, bukan saja menegur kesalahan, tetapi khotbah itu menguatkan. Ada banyak orang berhadapan dengan hal yang melemahkan hidup mereka. Tetapi harusnya berita yang disampaikan itu membebaskan mereka. Mengajar dimaksudkan supaya yang tidak tahu itu menjadi tahu. Itu belajar. Pengertian dari belajar adalah perubahan tingkah laku. Dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak tahu menjadi tahu. Dan karena itu kalau kita belajar terus menerus setiap hari mestinya kita sudah memahami lebih lagi.
Saudara-saudara, kadang-kadang memang beriman kita itu masih sesuatu yang lama. Kita update banyak sekali informasi baru, kita update banyak sekali. Tapi ketika kita beribadah, kita masih pakai yang sepertinya dia tidak pernah kita update. Imannya mestinya tetap. Iman mestinya tetap, tidak boleh berubah. Tetapi saudara-saudara, kreativitas kita itu harus memberi jawab terhadap ini tantangan jemaat. Harus memberi jawab terhadap tantangan jemaat ini yang dari waktu ke waktu makin menantang kita dengan perubahan-perubahan yang sangat cepat. Mungkinkah kemudian khotbah-khotbah itu dapat menjadi sesuatu yang menolong banyak orang? Ini tantangan bagi kami sebagai para pendeta. Apalagi toh pada akhirnya penilaiannya yang banyak orang tentukan itu kadang-kadang hanya untuk yang baik dan enak didengar. Iya, komunikasi dari hati ke hati. Khotbah itu begitu. Saya menyampaikan dari isi hati saya yang telah saya renungkan ini ke dalam hati saudara. Saudara mendengar, saudara tahu, saudara paham, dan dia turun ke hati saudara. Mestinya dia membawa kesejukan, mestinya dia bawa pembebasan, mestinya dia bawa sesuatu. Bahkan mestinya dia membawa sebuah kesadaran baru bahwa kesalahan-kesalahan kita ditegur di sana. Saudara lihat Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, saya masih pergi di tempat-tempat ibadah. Beribadah di sana, dia menyatakan apa yang perlu dia nyatakan di sana. Itu yang Tuhan Yesus langsung. Kita ini, saya baru pembinaan sejumlah persekutuan doa. Sejumlah orang begitu giat sekali untuk berdoa, tapi mereka tidak setia bergereja. Mereka tidak setia bergereja. Satu saat orang tanya saya dalam sebuah pembinaan, dan bertanya begini, Pak Pendeta, bagaimana dengan orang yang rajin ibadah di rumah, juga di persekutuan doa, tapi dia pemalas pergi gereja? Rajin doa, tapi dia malas pergi gereja. Saya kasih tahu, saya pun jawaban ini sangat mengganggu mereka. Kan saya bilang itu namanya gila. Bagaimana Pak Pendeta bisa sebut gila? Saya bilang coba suami-suami yang sudah menikah itu coba angkat tangan. Angkat tangan. Terus saya bilang begini, bapak-bapak semua saya mau tanya, siapakah di antara saudara yang dia bilang kepada dia pun istri, bilang, mama saya suka mama pun kepala saja, saya suka mama pun kepala saja, mama pun kaki tangan perut siapa mau ambil tapi kepala jangan. Terus mereka diam. Saya bilang begini, apa ya? Saya kasih tahu saudara, ingat baik-baik. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu kepala. Saudara cinta Yesus? Ya, betul-betul saudara cinta Yesus? Ya. Kepala gereja. Siapa menyambut kepala? Dia menyambut tubuh. Sekali lagi, siapa menyambut kepala, itu dia menyambut tubuh. Jadi kalau saudara mengaku cinta Yesus, setiap hari saudara berdoa kepada Yesus itu di kepala, jangan lupa pada persekutuan jemaat. Makanya tadi saya bilang itu gila. Kan tidak ada orang dia suka, dia istri dia bilang, saya suka mama pun kepala saja. Kaki tangan siapa mau ambil, ambil. Kan tidak begitu. Ini menjadi catatan penting bagi kita saudara-saudara, supaya kita jangan meninggalkan dan melupakan persekutuan jemaat. Kan di dalam persekutuan jemaat kita mendengar, kita belajar, sekaligus kita bisa bertindak bersama-sama dalam sebuah persekutuan. Persekutuan bergereja itu membedakan kita dengan komunitas yang lain, kelompok-kelompok yang lain. Karena orang-orang yang bersekutu dalam gereja adalah orang-orang yang percaya Yesus Kristus itu Tuhan, yang menyelamatkan umat manusia, berjumpa dengan saya secara ajaib, berjumpa dengan saudara secara ajaib, berjumpa dengan masing-masing pribadi ini. Dan kemudian disitulah kita berbagi, disitulah kita bersaksi, disitulah kita menyatakan puji-pujian kita kepada Tuhan. Saudara-saudara,
Apa yang ingin lebih di sini, saudara? Tuhan Yesus masih berkhotbah hingga hari ini tentang Injil pembebasan itu. Berita pembebasan. Pertanyaannya sekarang, saudara. Pertanyaannya sekarang. Injil apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Injil seperti apa? Pembebasan seperti apa? Kadang-kadang sudah bergeser. Kita lebih menaruh perhatian kepada pembebasan dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan. Tidak salah ya, tidak salah ya. Tapi sampai taruh perhatian di situ kita melupakan pembebasan dari hukum atas dosa manusia. Kita sampai melupakan itu. Padahal tujuan utama Tuhan datang ke dunia kan bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Tapi membuat orang berdosa itu diselamatkan. Termasuk saya, termasuk saudara. Berulang-ulang kali saya katakan. Yesus datang ke dunia ini untuk apa? Bukan untuk bikin orang bodoh jadi pintar. Walaupun dia bisa melakukan itu. Bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya. Bukan untuk bikin orang-orang yang sakit menjadi sembuh. Ada hal yang lebih di situ. Walaupun pekerjaannya tadi salah satunya adalah menyembuhkan orang sakit. Jangan cari Tuhan hanya untuk kesembuhan. Karena ada banyak orang tidak percaya Tuhan malah lebih sehat dari kita. Kok itu yang tukang minum minuman keras dong. Itu biar dong minum 2-3 hari. Ini hari minum, lusa pagi baru berhenti, istirahat sedikit, minum ulang, dia tidak tahu sakit. Kita yang mengaku percaya kepada Tuhan ini duduk dekat kipas angin, saya pilek setengah mati. Jangan ukur Tuhan hanya lewat kekayaan. Tuhan datang ke dunia bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, sekalipun dia bisa buat kan. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan malah lebih kaya dari kita kok. Mereka giat sekali di tempat usaha mereka sampai tidak ada waktu beribadah sama sekali. Mereka kaya kan? Bahkan kaya sekali. Kita yang mengaku percaya kepada Tuhan ini yang sedikit-sedikit pulsa habis. Sedikit-sedikit garam habis. Mau beli sepatu gereja saya pakai tanya di itu mas yang bawa sepatu mas. Bisa bayar 6 kali kok mas. Melainkan itu. Jadi saudara-saudara, mari. Bukan itu semua tidak boleh. Ternyata Yesus sembuhkan penyakit juga. Yesus mau mengajar supaya otak mereka terbuka, supaya mereka pintar juga. Tapi di bagian yang pertama Yesus menyampaikan berita pembebasan dari kerjaan surga. Bagaimana Bapak kalau di gereja jika kita temui pendeta berkhotbah bukan membangun iman tapi menyerang individu atau orang Kupang bilang basindir. Nah ini yang penting saudara. Baru 2 hari lalu kita ada di ibadah malam saya berbicara tentang kalau ada seorang berbuat dosa. Yesus kasih tahu beberapa hal toh. Yang pertama bicara, jangan sampai pendam di hati. Karena kalau kita simpan sesuatu di hati, itu akan menyesatkan kita pemikiran tentang itu orang. Yang kedua, kalau bicara duluan 4 mata. Kita 2. Kalau kita 2 tidak bisa, panggil lagi 2 orang. Kalau 2 orang yang tidak bisa, baru bawa ke persekutuan jemaat. Yang dimaksud persekutuan jemaat adalah menyelesaikan dengan cara-cara bergereja. Kalau tidak bisa di situ, anggaplah dia sebagai orang berdosa. Anggap dia sebagai orang berdosa itu bukan berarti bilang persetan kok tinggal dia. Tapi supaya kita dengan cara-cara Tuhan, cara-cara gerejawi, kita mau berdoa dengan sabar dan penuh kasih. Supaya Tuhan memakai kita menolong dia, menyelamatkan, membebaskan dia. Jadi walaupun dalam khotbah itu kita menegur kesalahan. Tapi jangan sampai dalam kita menegur kesalahan itu justru kita berupaya mempermalukan itu orang. Jangan sampai begitu. Kan ada banyak cara tuh. Apalagi kita jadi pendeta jemaat tiap hari hidup dengan orang ini. Apalagi. Perjumpaan pribadi dengan pribadi itu jauh lebih kuat pengaruhnya.
jauh lebih kuat. Tapi saya mau ingat ketika Yesus berkhotbah tuh Yesus tahu dengan pasti. Yesus paham dengan pasti. Yesus tahu. Karena itu khotbah itu juga harus dipersiapkan. Jangan khotbah tidak pernah persiapan. Hanya bilang kalau saya berdoa Roh Kudus buka itu langsung. Aduh, beda antara bagaimana kita ada dalam dikuasai oleh Roh dan berbahasa Roh dengan khotbah. Itu dua hal yang beda. Jangan sampai kita tidak pemalas persiapan terus bilang nanti berdoa Roh Kudus tinggal buka. Jangan. Kita berkhotbah dengan komunikasi yang baik itu, saudara-saudara. Itu ibarat dengan ada selang yang disalurkan air dan kemudian kita taruh betul-betul pada mulut botol itu dan dia penuh. Yesus berkhotbah, Yesus mengajar, Yesus menyembuhkan, dan itu yang membuat banyak orang datang. Mereka datang berbondong-bondong, mereka datang mencari kesembuhan. Motivasi mereka itu beda-beda, tapi bertujuan satu, supaya sembuh itu sudah cukup. Nanti sebentar ada yang mau ikut Tuhan, ada yang tidak, soal lain. Mengajar. Yesus mengajar sebagai seorang guru yang mendekati murid-muridnya dengan kasih. Dalam kasih itu dia menegur mereka, dalam kasih itu dia menyatakan bahwa mereka begini, begitu, dan seterusnya. Tapi sebagai guru yang baik, dia mau supaya anak-anak itu bukan sekedar lulus, tapi lulus karena mengerti. Dia jadi guru yang baik. Di masa pandemi begini, saudara-saudara, ketika anak-anak belajar dari rumah ini, anak dong pun nilai bagus, semua bagus, 90 ke atas. Tapi pertanyaan lebihnya adalah, apakah dia mengerti kah? Apakah dia mengerti bahwa itu sesuatu yang butuh dan jawab cepat-cepat? Ya, kira-kira begitu. Lalu Yesus menyembuhkan penyakit. Di situ disebutkan beberapa penyakit, termasuk kerasukan setan, Tuhan Yesus sembuhkan. Disebutkan banyak sekali di situ. Yang lumpuh, yang sembuh. Itu untuk apa? Untuk Yesus kasih tahu orang, dia berkuasa atas itu semua. Kalau dia mengatakan sembuh, sembuh. Ya, Yesus itu masih berkuasa hingga hari ini. Lalu Pak, kalau memang Tuhan Yesus berkuasa hingga hari ini, dia ada di mana? Dia ada di mana sekarang? Covid begini membuat kita, tapi Tuhan sepertinya tinggal diam dan tidak berikan apa-apa buat kita. Ada orang mulai kecewa dengan Tuhan. Tapi saya percaya, saudara-saudara, saya sangat-sangat percaya. Saya tidak lagi bicara teori di sini. Saya sangat percaya bahwa Tuhan itu sementara bekerja dan memberikan kepada kita jalan-jalan keluar. Pengandalan kita akan Tuhan ini yang mesti dipertanyakan. Pengandalan akan Tuhan yang mesti dipertanyakan. Ketika penyakit-penyakit itu menyebar dengan sangat kuat, orang berpikir tentang strategi, orang berpikir tentang obat, orang berpikir tentang penangkal lainnya, sampai orang lupa berpikir tentang Tuhan yang mampu memikirkan Tuhan. Kita lagi memikirkan strategi, tapi kita berbahasa dengan sangat baik. Kalau Tuhan buka jalan, wah begitu. Tapi kita isi strategi-strategi kita saja, dan lain sebagainya. Karena itu, saudara-saudara, butuh kedekatan yang serius dengan Tuhan. Mengambil waktu untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan. Apa sih yang tidak bisa terselesaikan? Apa sih yang tidak bisa terselesaikan di dalam nama Tuhan? Dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah kandidat untuk maju di 1-2 pemilihan, orang bicara tentang tim sukses, orang bicara tentang ini, tentang tim itu, tim ini, tim itu. Saya bilang, kita ini dari tadi bicara tim, kita lupa satu, tim doa. Kita lupa tim doa. Semua tim yang kita siapkan itu tim-tim yang ke tim-tim itu dulu.
Tim sukses lah, tim ini, tim itu, sampai kita lupa tim doa. Padahal satu bagian di mana kita melekatkan diri kepada Tuhan dan bersama-sama dengan Tuhan itu adalah doa. Berapa banyak orang yang mulai dengan berdoa, mau percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan juga turut berproses untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, ini penting sekali. Saudara-saudara, ada berapa jiwa sih yang sudah kita mau datang kepada Tuhan, yang tubuhnya sehat dan diselamatkan, yang tubuhnya sakit tapi dia terselamatkan, yang dia paham tentang keselamatan itu. Nah, bukankah ini sebuah tantangan bagi kita? Bapen, ada banyak yang sering kita lihat orang pintar bicara firman tapi tidak sesuai dengan perilakunya. Baru kira-kira 3 hari yang lalu Nurlela saya sampaikan, kualitas percaya orang Kristen itu 5 dalam, kalau kita belajar tentang kita bicara nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Pertama, engkau harus jadi teladan dalam kata-kata. Kata-kata itu mesti sudah diverifikasi oleh hati dan otak. Kata-kata habis itu perilaku. Batu uji terhadap kata-kata adalah perilaku. Jangan sampai kita omong lain tapi buat lain. Setelah tindakan atau perilaku ditambah lagi kasih. Kenapa? Batu ujian daripada tindakan adalah kasih. Banyak orang mungkin bisa bertindak dengan baik, tapi belum tentu dengan kasih. Ujiannya ada pada kasih. Sudah melakukan kasih, dia tambah lagi. Yang keempat, kesetiaan. Jangan sampai kita kasih, mengasihi, tetapi kita tidak setia. Ketika orang setia, ditambah lagi. Mesti ada kualitasnya, yaitu kesucian. Begitu. Jangan hanya habis diomong. Ada lanjutan 4 lagi ke belakang. Omong-omong, bertindak, penuh kasih, kesetiaan, dan kesucian. Mesti dijaga. Itu baru kita lihat sebuah kualitas. Kalau tidak, pertengkaran kita tiap hari, percakapan kita di tiap hari, hanya soal kenapa sampai dia khotbah begini tapi dibuat begini, khotbah begini tapi buat begini. Bukan soal kualitas. Bukan soal kualitas. Baru tadi malam saya sampaikan tingkatan orang percaya itu pertama, yang paling pertama itu adalah beragama tapi tidak beriman. Agama aksesoris, tidak beriman. Yang kedua, bertobat tapi tidak berbuah. Dia sudah bertobat, dia merasakan dia bertobat, dia mau baik-baik saja. Tapi yang ketiga adalah berbuah. Karena dalam hal itulah nama Tuhan dipermuliakan. Itu jika kamu berbuah banyak. Itu membuat Yesus keliling. Yesus keliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Waktu dia keliling itu dia terima dengan baik saja? Tidak. Dia ditolak. Bahkan ditolak di kampung halamannya sendiri pun dia ditolak. Banyak orang tidak percaya. Banyak orang tidak setuju. Bahkan itu juga terjadi pada ahli-ahli Taurat. Orang-orang Farisi menolak Tuhan Yesus. Saudara bisa bayangkan sekarang. Kita mau cari apa? Pengetahuan saja? Kata-kata saja? Tindakan saja? Atau sampai pada kesucian? Amin.